Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Pagi, Pak. Sehat semua ya. Oke. Kita berdoa. Saya langsung pimpin doanya ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, selesai. Oke. Saya lihat. Terima kasih ya sudah hadir semua ini. Tetapi perlu juga nanti itu diisi absennya ya, yang link yang sudah saya bagikan di grup WA kita. Dan saya juga ingin bertanya bahwa minggu kemarin itu sudah saya berikan link untuk pretest. Ada masalah nggak? Sudah dikerjakan kan Pak Rujiko? Rujiko sudah dikerjakan kan pretest kita? Oke, saya juga sudah lihat memang sudah dikerjakan dan sudah lihat hasilnya ya. Jadi untuk hari ini kita belajar mengenai corak kehidupan masyarakat Praaksara itu khususnya untuk yang zaman megalitikum dan untuk masa Purundagian, karena minggu lalu kan kita sudah belajar dari masa berburu sampai dengan bercocok tanam. Jadi hari ini kita fokus kepada yang dua masa ini. Jadi tujuan mau belajar ini adalah supaya nanti kamu semua dapat mengidentifikasi corak-corak kehidupan masyarakat Praaksara pada masa itu berdasarkan hasil-hasil budayanya. Jadi untuk saat ini saya ingin berikan dulu memutar video langsung dari YouTube ya, kita lihat. Coba diperhatikan. Bentar. Gimana, sudah nampak? Nampak, Pak. Sudah ya? Oke. Masuk ke zaman megalitikum. Mega itu artinya bisa didengarkan kan anak-anak sekalian? Jadi Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi megalitikum adalah zaman batu besar. Nah, pada masa ini masyarakat kembali mengalami evolusi atau perubahan. Mereka sudah mulai mengenal yang namanya Siapkan suaranya, Pak. Nah, bangunan-bangunan yang nanti dibangun berbentuk besar ini karena berkaitan dengan kepercayaan yang mereka anut pada masa itu. Oke, jadi kepercayaan mereka itu ada dua. Yang pertama ada animisme. Animisme itu percaya pada roh nenek moyang. Jadi mereka percaya ada kehidupan setelah mati, nanti ada leluhur yang melindungi mereka dan sebagainya. Nah, sampai hari ini masih banyak kepercayaan animisme yang berkembang di masyarakat kita. Kemudian ada dinamisme. Kalau dinamisme itu kita percaya bahwa suatu benda-benda memiliki kekuatan gaib. Misalnya kita percaya ada sebuah keris, keris itu ada kekuatannya dan sebagainya. Itu namanya adalah dinamisme. Oke. Nah, sampai hari ini dua kepercayaan ini juga masih banyak berkembang, terutama di wilayah. Nah, kalau itu video mengenai kehidupan pada zaman megalitikum ya dengan masa Purundagian. Ini dari hasil yang sudah kalian amati tadi, tonton tadi, ya, ada yang mau disampaikan? Sebelum kita lanjut ke pemaparan PowerPoint kita, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya ke pemaparan kita mengenai materi kita hari ini. Sebentar saya buka dulu PowerPoint kita. Sudah ya? Sudah terlihat semua ya? Sudah, Pak. sudah. Bentar. Ya, ini mengenai corak kehidupan manusia Praaksara, yaitu fokus kita adalah pada zaman megalitikum dan masa Purundagian. Ini tadi sudah saya sampaikan mengenai tujuan pembelajaran. Kita langsung masuk ke materi kita, yaitu
mengenai kebudayaan megalitik. Ini saya sudah sediakan gambar-gambar. Ini gambar untuk menhir. Ya, kegunaannya adalah sebagai tiang untuk yang bisa digunakan untuk peringatan kepada roh leluhur. Yang kedua ini adalah dolmen. Ini semacam meja batu tempat sesajian bagi para leluhurnya. Yang ketiga ini waruga, yang kegunaannya adalah sama seperti kubur batu. Dan yang keempat itu ada sarkofagus, kegunaannya juga sama, ya, ini sebagai tempat jenazah juga, ya, untuk orang-orang tertentu, ya, yang sanggup. Dan ini bagian ini adalah kubur batu, sama fungsinya untuk jenazah juga. Lalu ini punden berundak, tempat pemujaan yang bertingkat-tingkat, ya. Dan ini arca, ya, ini terkait dengan patung-patung, ya, sebagai representasi dari dewa-dewa ataupun tuhan-tuhan yang mereka sembah pada masa itu. Ini semua hasil-hasil kebudayaan ini adalah berkaitan dengan bentuk kepercayaan mereka pada masa ini. Ini representasi dari bahwa menunjukkan bahwa mereka sudah mengenal yang namanya kepercayaan. Maka bisa kita lihat ini hasil-hasil kebudayaan yang mereka yang bisa kita saksikan. Itu terkait dengan megalitik. Kita yang kedua, masa Purundagian. Itu Purundagi terkait dengan seseorang yang mampu mengolah, yang memiliki keahlian dalam mengolah benda-benda yang terbuat dari logam. Jadi kalau Purundagian itu artinya adalah bisa kita masa di mana manusia yang hidup pada masa itu sudah menggunakan benda-benda dari logam untuk keperluan sehari-hari. Ini corak kehidupan mereka pada masa itu. Mereka tetap masih berburu dan sudah mengenal sistem pengairan untuk kebutuhan. Dan di sini juga ini terkait dengan teknik pembuatan benda-benda logam. Ya, ini sering ada dua cara dalam membuat benda-benda pada masa itu. Ya. Oke, dari hasil pemaparan ini, barangkali sisi kalian ada yang mau menyampaikan ataupun bertanya ataupun bagaimana, silakan. Ada? Oke. Saya Pak Kira, silakan. mau menyampaikan hasil budaya Purundagian Pak. Oh, belum Bu, nanti itu kita nanti belum iya, Pak. nanti kita diskusi ya. Oke, Kita Pak. belum Terima diskusi. kasih, Pak. Ini masih terkait pertanyaan tanggapan mengenai sajian PowerPoint. Ya, silakan Milda. Kenapa Pak bisa muncul zaman logam itu didasari atas apa Pak? Oke, yang lain ada pertanyaan? Saya Pak, saya bertanya Pak. Ya, silakan Lina. Itu kebudayaan logam itu dibawa dari mana? Apakah asal Indonesia? Oke, ini ada kaitannya ya, kaitan pertanyaan tadi dari Milda dan Lina. Ada yang bisa menjawab sebelum kita masuk ke diskusi kita masih di sini? Ya, jadi kaitannya pertanyaan ini ada memiliki kaitan ya. Artinya memang kemampuan bangsa Indonesia dalam menemukan hasil-hasil budaya logam itu bukan budaya yang muncul di Indonesia, tapi setelah masuknya pendatang-pendatang dari luar Indonesia pada masa itu. Oke, sekarang kita langsung bagi kelompok ya, sudah kita kemarin di grup kita, di grup WA. Jadi ada 4 kelompok, tapi pembahasannya dua materi saja. Nah, itu mengenai hasil-hasil budaya pada masa megalitikum dan mengidentifikasi hasil-hasil budaya pada masa
perundagian. Jadi silakan buka grup masing-masing yang sudah ada 4 kelompok kita bagi. Ya, di sana silakan berdiskusi dan nanti akan saya pantau, saya bimbing di sana. Mana tahu ada kesulitan-kesulitan dalam pengumpulan informasi, akan saya arahkan nanti. Silakan saya berikan waktu, silakan berdiskusi. Baik, Pak. Oke, barangkali diskusinya sudah selesai ya? Sudah, Pak. Sudah selesai. Ya, oke. Tadi saya juga lihat sudah selesai. Saya masuk ke grup-grup WA, grup diskusi kita. Saya lihat diskusinya memang luar biasa ya. Jadi itu bisa disampaikan nanti pada diskusi kelompok, presentasi kelompok. Oke, yang presentasi adalah kelompok 1. Ya. Silakan dibacakan tadi. Henry, silakan bacakan hasil-hasil budaya pada masa Megalitikum. Baik, Pak. Saya dapat hasil kebudayaan Megalitikum di Indonesia itu antara lain, 1, menhir itu berguna sebagai tugu yang berfungsi sebagai tanda peringatan dan melambangkan roh moyang sehingga menjadi bahan bangunan untuk pemujaan. Kemudian yang kedua ada dolmen. Dolmen ini berbentuk seperti meja batu yang berkaki menhir, yang fungsinya sebagai pemujaan sesaji roh nenek moyang, Pak. Oke. Ada tanggapan dari kelompok 3, silakan. Kelompok 3 tanggapi tadi yang sudah dibacakan oleh kelompok 1. Oke, selesai ya. Oke, terima kasih tanggapan dari kelompok 3. Sudah ya, kelompok 1 sudah pas ya. Sekarang kelompok 2, silakan Vera bacakan mengenai hasil-hasil budaya pada masa perundagian. Hasil-hasil budaya dengan perenggangian itu, Pak, ada kapak corong. Kapak corong adalah kapak perunggu yang bagian atasnya berlubang berbentuk corong, sering pula digunakan untuk tangkai kayu. Melihat bentuknya tersebut, kapak corong sering pula disebut dengan nama kapak sepatu. Kapak corong banyak ditemukan di daerah Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Pulau Selayar, dan Papua. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih pemaparan dari kelompok 2. Ya, kelompok 4 silakan diberikan tanggapannya tadi. Ada pertanyaan ke kelompok 2? Oke, sudah ya, sudah ditanggapi. Terima kasih. Jadi itu hasil presentasi kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa apa yang ada pada masa itu yang telah dimulai oleh zaman Megalitikum dan perundagian itu sampai hari ini ada kaitannya, ada pengaruhnya pada kehidupan kita pada masa ini. Jadi nanti itu hasilnya itu hasil diskusi kalian itu yang sudah kalian tulis, silakan dikumpulkan di link yang sudah saya bagikan di WA ya, kayak Google Drive itu nanti dikumpulkan. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran itu saya berikan post testnya, saya dibuka lagi link yang sudah saya bagikan di WA, dikerjakan post testnya, saya kasih waktu 5 menit, saya rasa cukup 5 menit karena sudah kita pelajari tuntas tadi, tinggal jawab saja, ya pilih jawaban yang benar, kirim, saya tunggu ya sebentar, silakan dikerjakan dan dikirim kalau sudah selesai. Oke, sudah selesai, sudah masuk, ini semua hasil jawabannya, dan memang cukup ada pengaruh pelajaran kita hari ini. Dari hasil pretest dengan post test pada hari ini cukup meningkat pengetahuannya materi kita pada hari ini. Cukup, Pak. Jadi, oke ya, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Tidak ada, Pak. Jelas sekali, Sudah, Pak. Sudah paham semua, Pak. Oh, sudah paham semua, bagus. Iya. Jadi, begitulah hari ini pembelajaran kita. Sebelum kita akhiri, kita bisa mengucapkan amin di dalam hati kita masing-masing untuk menutup pembelajaran kita. Dan
minggu depan kita mempelajari mengenai nenek moyang, asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Saya rasa demikian. Selamat siang anak-anak sekalian. Siang, Pak. Siang, Siang, Pak. Siang. Anjir.